Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Saya Nur Fadila Aulia dan teman saya Putri Sri Asih. Di sini kami akan mempresentasikan bank dan lembaga keuangan lainnya, pembinaan dan pengawasan pada pertemuan 7. Tujuan utama pengawasan bank yang pertama itu memelihara kepercayaan masyarakat dan memelihara sistem keuangan. Tujuan tersebut dimaksudkan untuk dapat minimalkan risiko serta kerugian masyarakat, penyimpanan maupun para kreditor. Otoritas pengawas harus mendorong terciptanya disiplin pasar melalui pengaturan dan pengawasan yang baik. Harus mempunyai independensi dan kewenangan yang cukup dalam pengambilan keputusan. Bank sentral sebagai pengawas bank komersial bertugas memantau dan memeriksa apakah pemilik dan pengelola bank telah melaksanakannya dengan pengawasan. Maka dengan dapat segera dilakukan langkah-langkah yang diperlukan apabila terdapat peraturan atau ketentuan yang tidak dilaksanakan. Kemudian pengawasan bank dapat dilakukan secara 3 metode, yaitu tidak langsung, langsung, dan kombinasi dari keduanya. Kemudian prinsip dasar pengawasan bank yang efektif. Prinsip dasar pengawasan bank yang efektif dikenal dengan sebutan 25 Core Principle for Effective Banking Supervision yang dikeluarkan oleh BIS. Berikut mencakup 7 aspek penting, yaitu pertama kelembagaan, kedua perizinan, ketiga persyaratan dan ketentuan kehati-hatian, 4 metode pengawasan bank, 5 informasi, keenam kewenangan formal lembaga pengawas, dan ketujuh pengawasan lintas negara atau cross-border banking. Kemudian, independensi bank sentral. Hasil studi mendorong argumen bahwa pengaturan dan pengawasan bank sebaiknya memiliki independensi dan terpisah dari bank sentral. Independensi didefinisikan sebagai kebebasan dari pengaruh, instruksi atau pengarahan, atau kontrol dari pihak lain. Independensi bank sentral menurut Fraser 1994 dalam Bank Indonesia 2004 diartikan sebagai kebebasan bank sentral untuk dapat melaksanakan kebijakan moneternya yang bebas dari pertimbangan-pertimbangan politik. Kemudian aspek independensi bank sentral. Ada 5 aspek independensi bank sentral. Yang pertama itu kebebasan terhadap campur tangan pemerintah dan atau pihak lain, institutional independence. Yang kedua, kebebasan dalam mencapai sasaran akhir atau goal independence. Ketiga, kebebasan dalam menggunakan instrumen dan menetapkan sendiri sasaran kebijakan moneter atau instrumen independence. Yang keempat, kebebasan Dewan Gubernur Bank Sentral dalam melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan undang-undang atau personal independence. Yang kelima, kebebasan untuk menetapkan dan mengelola anggaran dan aset kekayaan tanpa persetujuan oleh parlemen atau financial independence. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Putri Sri Asih. Pengaturan dan pengawasan sistem pembayaran. Bank sentral terlibat dalam sistem pembayaran karena sistem pembayaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem keuangan dan perbankan suatu negara. Keberhasilan sistem pembayaran akan menunjang perkembangan sistem keuangan dan perbankan. Sebaliknya, risiko ketidaklancaran atau kegagalan sistem pembayaran akan berdampak negatif pada kestabilan ekonomi. Yang selanjutnya yaitu sistem pembayaran tunai. Kebijakan Bank Indonesia di bidang pembayaran tunai mencakup 3 aspek pokok, yaitu yang pertama, pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap uang kartal. Kebijakan ini diarahkan untuk menyediakan uang yang layak edar dan jumlah yang cukup, baik dari segi nominal maupun jenis pecahan yang sesuai secara tepat waktu. Yang kedua, yaitu menjaga kualitas uang layak edar. Dan yang ketiga, yaitu melakukan tindakan preventif serta represif dalam mengurangi peredaran uang palsu. Sistem pembayaran non-tunai, suatu sistem yang mencakup peraturan, kontrak perjanjian, fasilitas operasional, dan mekanisme teknis yang digunakan untuk penyampaian, pengesahan, dan penerimaan instruksi pembayaran, serta pemenuhan kewajiban pembayaran melalui pertukaran nilai antar perorangan, bank, dan lembaga lainnya, baik domestik maupun antar negara. Instrumen dalam sistem pembayaran non-tunai berupa 1. Warkat atau dokumen, yaitu cek, biliet biro, nota
debit, nota kredit, dan lain-lain. Kartu yaitu kartu kredit, kartu debit, kartu ATM, smart card. Yang ketiga yaitu internet atau telepon, internet banking atau telepon banking. Proses penyelesaian pembayaran. Proses penyelesaian pembayaran tersebut dapat dilakukan secara sebagai berikut. Yang pertama yaitu sistem batch. Sistem batch yaitu instruksi pembayaran dikumpulkan terlebih dahulu, sedangkan pemrosesannya dilakukan kemudian dalam jumlah tertentu sekaligus pada waktu tertentu. Yang kedua yaitu sistem real time, yaitu penyampaian dan pemrosesan instruksi pembayaran dilakukan satu demi satu seketika setiap datangnya instruksi pembayaran. Jenis risiko pembayaran menurut CPSS BIS. 5 jenis risiko pembayaran yaitu yang pertama risiko kredit, yang kedua risiko likuiditas, yang ketiga risiko hukum, yang keempat risiko operasional, dan yang kelima risiko sistemik. Sekian dari presentasi kami, lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.